Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Syalnahdi. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan melakukan final test untuk mata kuliah kurikulum dan pendidikan. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat, fungsi, dan peranan kurikulum. Langsung saja dimulai. Hakikat kurikulum. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik dan berbagai rencana kegiatan para peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir atau pelari dan curer, tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut ditetapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu satu, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan dua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum seperti disebutkan di atas dianggap pengertian yang sempit atau sangat sederhana. Jika kita mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum, terutama yang berkembang di negara-negara maju, maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas dan beragam. Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tapi mencakup semua pengalaman belajar atau bisa disebut juga learning experience yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Kurikulum terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu 1. Kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. 3. Kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dan 4. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat beberapa fungsi kurikulum, yaitu A. Fungsi penyesuaian, digestive or adaptive function. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. B. Fungsi integrasi, the integrating function. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. C. Fungsi diferensiasi, the differentiating function. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. D. Fungsi persiapan, the propedeutic function. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. E. Fungsi pemilihan, the selective function. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi. Peranan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidik. Dan peranan kurikulum itu terdapat 3 peranan, yaitu
peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Peranan krisis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-timpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Kesimpulan, hakikat kurikulum itu sangat penting karena itu adalah hal yang paling dasar dari kurikulum pendidikan. Jika kita tidak mengetahui hakikat kurikulum, maka kita tidak akan tahu banyak tentang kurikulum. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.